Wabarakatuh. Salam. Begini Habib, ini masalah yang mau bertanya mungkin agak menyimpang. Ini masalah yang lagi viral sekarang tentang Pondok Az-Zaitun yang katanya menambahkan mazhab di luar yang 4 mazhab yang sudah ada. Bagaimana hukumnya itu? Apakah itu termasuk hawa nafsu yang menyimpang atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Sesuatu yang di luar syariat Nabi Muhammad, kalau itu sesuatu yang baru, yang melanggar syariat Nabi Muhammad, maka itu bid'atun dolalah. Itu bid'atun dolalah. Itu. Kalau itu melanggar syariat Nabi Muhammad, maka itu bid'atun dolalah. Apapun itu. Mau membuat madhab Soekarno, kita tidak tahu maksud dia itu apa madhab Soekarno. Kalau menurut dia itu madhab Soekarno itu seperti tuntunan Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i yang punya pendapat tentang sholat sendiri, ini sendiri, berarti itu sesuatu bid'atun dolalah. Karena madhab itu sudah disepakati oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 4. Kemudian seperti ingin menjadikan perempuan itu menjadi khatib dalam salat Jumat, itu suatu bid'atun dolalah. Karena di luar, sesuatu yang baru dan di luar daripada syariat Nabi Muhammad, melanggar syariat Nabi Muhammad. Maka tak patut lagi untuk kita tak patut untuk ditiru, tak patut untuk ditanggapi, dan tak patut pula untuk kita menjadikan sesuatu pelajaran kalau itu sudah jelas-jelas salah. Ada lagi yang lain? Izin bertanya sekaligus minta sarannya mengenai toleransi beragama, seperti yang mana tadi telah dipertanyakan mengenai Ponpes Az-Zaitun. Itu ada juga yang bilang toleransi beragama. Yang dimaksud toleransi agama ini seperti apa, dan juga mengenai tetangga non muslim yang meninggal itu juga bagaimana toleransinya, dan juga mengenai saat hari raya non muslim itu apakah diperbolehkan mengenai toleransi agamanya dalam menyebutkan selamat hari rayanya saja. Alhamdulillah, Indonesia dari zaman dahulu sampai zaman saat ini sangat kuat muslim dan muslimah bertoleransi dalam agama. Tidak ada kurangnya orang-orang kita dahulu sampai detik ini dalam bertoleransi, dalam beragama. Toleransi ini telah jelas dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Artinya apa? Kalau dalam hal agama itu bukan lagi toleransi, tapi itu adalah hak masing-masing. Itulah ada hak masing-masing. Kita muslim tidak boleh mengikuti cara ajaran mereka beralasan toleransi, tidak boleh. Kenapa? Karena seorang muslim punya hak untuk menjalankan syariatnya sendiri. Seorang Nasrani punya hak untuk menjalankan syariatnya sendiri. Tidak boleh dipaksa untuk mengikuti syariat Islam karena mereka Nasrani. Itu toleransi. Dalam hal beragama sudah punya hak masing-masing. Tapi kita berhak bertoleransi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang beda dengan agama kita, untuk mereka menjalankan agamanya masing-masing. Jadi kalau orang Nasrani mau melakukan Natal, silahkan dia lakukan Natal.
Mereka mau mengucapkan selamat Natal antara mereka masing-masing, silahkan. Kenapa? Itulah toleransi muslimin mayoritas yang ada di Indonesia. Tidak mengganggu, tidak melarang, tidak menghentikan, membiarkan kebebasan mereka menjalankan agamanya masing-masing. Tapi kalau sudah talfik, kalau sudah mencampur-campurkan ajaran, alasan toleransi tidak bisa. Ngikut perayaan Natal, ceramah di perayaan Natal gara-gara alasan toleransi, itu kebablasan. Itu kebablasan. Itu toleransi yang kebablasan, yang salah. Harusnya tidak perlu biarkan mereka punya guru, mereka punya pendeta, biarlah pendeta mereka yang ceramah. Kenapa kita yang harus ceramah? Kenapa kita harus ikut merayakan bersama mereka? Karena dalam syariat sudah jelas tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati di akhir zaman ini ingin mencampur adukan agama. Ada pemahaman sekuler, ada pemahaman plural, ada pemahaman liberal. Ini pemahaman yang menyimpang, yang ingin membebaskan semua orang bebas, tidak ada batasan dalam beragama, membuat orang ini semua agama itu benar, semua agama itu benar, tidak ada agama yang salah. Jadi boleh mencampur-campurkan aduk agama itu boleh. Suami boleh Nasrani, istri boleh Muslim. Nah, ini salah satu pemahaman-pemahaman yang masuk ke dalam pemahaman kalau tidak liberal, sekuler ataupun pluralisme. Nah, ini yang salah. Jadi bertoleransi, memberikan kebebasan untuk orang lain menjalankan agamanya masing-masing. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita muslim tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Dan kita tidak pernah membagi-bagikan Al-Quran kepada Nasrani. Tidak pernah kita membagi-bagikan buku terjemah kepada Hindu. Tidak pernah. Tapi berapa banyak kita lihat di daerah-daerah misionaris membagi-bagikan buku-buku, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan agama mereka ke muslim-muslim, biar orang muslim tergoda, tergiur. Ini yang tidak toleransi yang seperti ini, memaksakan orang untuk memeluk agama mereka.